Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Bandi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Tania Pratiwi sebagai presenter dari kelompok 10. Izinkan saya mempresentasikan hasil video dari kelompok 10 yang beranggotakan Ainun Nandif, Intania Pratiwi, Devi Aprilia Lestari, Ahmad Fali, Lintang Pramudita, dan Bagus Surya Taruna. Dengan topik pembahasan yang berjudul Cacing Sutra to Vivek SP sebagai pakan alami dalam budidaya ikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang cacing sutra sebagai pakan alami terhadap budidaya ikan? Yuk mari kita simak bareng-bareng. Cacing sutra merupakan salah satu pakan alami yang banyak dimanfaatkan oleh para pembudidaya ikan karena cacing ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu baik untuk pertumbuhan. Karena pada cacing sutra terdapat kandungan nilai nutrisi yang cukup tinggi. Gerakannya lambat sehingga mudah untuk ditangkap oleh larva ikan. Ukurannya juga sesuai dengan bukaan mulut larva ikan sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Siklus hidup cacing sutra. Cacing sutra mulai berkembang biak setelah 7-11 hari. Telur cacing sutra terjadi di dalam kokon yang berbentuk bulat dengan panjang 1 mm dan garis tengahnya 0,7 mm. Selanjutnya, embrio akan berkembang pertama kali menjadi 3 segmen. Kemudian berkembang menjadi beberapa segmen. Setelah beberapa hari, embrio akan keluar melalui ujung kokon secara enzimatik. Dari telur hingga meninggalkan kokon berlangsung selama 10-12 hari. Setelah meninggalkan kokon, cacing sutra pertama kali menghasilkan kokon setelah berumur 40-45 hari. Jadi, daur hidup cacing sutra dari telur hingga menetas membutuhkan waktu 50-57 hari menurut Rima et al. 2021. Metode budidaya cacing sutra. Bahan-bahan yang diperlukan terdiri dari 1. Lumpur kolam 60%, 2. Kotoran ayam 20%, 3. Dedak halus 10%, 4. Ampas tawon 5%, 5. Pasir 5%, 6. Efektif mikroorganisme 4, 7. Susu kental manis, 8. Air dengan perbandingan 4-5 tutup cup efektif mikroorganisme 4, ditambah 1 saset susu kental manis dan ditambah air 1 liter. Yang pertama, semua bahan lumpur kolam, kotoran ayam, dedak halus, ampas tahu, dan pasir dicampur secara merata di dalam wadah. Yang kedua, ditambahkan efektif mikroorganisme 4 yang telah aktif, selanjutnya diaduk secara merata, kemudian bahan yang telah tercampur tadi dibiarkan terjemur matahari, dan setiap 2 hari sekali dilakukan pembalikan. Yang ketiga, media untuk budidaya cacing sutra sudah dapat digunakan sampai tidak berbau lagi, biasanya 7-10 hari. Yang keempat, setelah itu media siap digunakan dan dimasukkan ke dalam baskom berukuran 35 dikali 28 dikali 11 cm setinggi kurang lebih 10 cm. Yang kelima, selanjutnya resirkulasi air dihidupkan. Yang keenam, keesokan harinya bibit cacing sutra bisa ditebar ke dalam wadah 55 gram pada 5 titik, kemudian setiap 3 hari sekali cacing sutra diberi pakan ampas tahu sebanyak 55 gram per wadah. Yang ketujuh, cacing sutra bisa dipanen bertahap setiap pemeliharaan 3-4 minggu dan lama pemeliharaan sampai panen total 6 hari menurut Nuraini et al. 2019. Menurut Febrianti et al. 2020 menyatakan bahwa kandungan nutrisi cacing sutra yang terdiri dari protein mencapai 57%, lemak 13,3%, serat kasar 2,04%, kadar abu 3,6%, dan air 87,7%. Kekurangan dan kelebihan cacing sutra sebagai pakan alami. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan luasan lahan yang besar, cukup dengan memanfaatkan perkarangan rumah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya yaitu keberadaannya di perairan tidak selalu tersedia setiap saat, apalagi pada saat di musim hujan dan banjir, serta cacing sutra tidak dijumpai pada parit dan selokan ketika tidak ada aliran air pada musim panas. Permasalahan dan solusi pada cacing sutra. Penyakit atau parasit yang dibawa oleh cacing sutra pada umumnya berasal dari parit dan selokan yang lingkungannya sangat kotor. Untuk itu, cara mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi, maka dapat dilakukan monitoring kualitas air budidaya dengan rutin mengecek kondisi air seperti suhu, amonia, pH, dan kandungan oksigen pada media pemeliharaan.
Kesimpulan pada cacing sutra yaitu budidaya cacing sutra saat ini sudah mulai banyak dikembangkan sehingga dapat menekan biaya produksi bagi para pembudidaya. Pembudidaya dapat mendapatkan cacing sutra teratur tanpa harus mengandalkan pasokan dari alam. Keberhasilan dalam budidaya cacing sutra ditentukan oleh kandungan nutrisi pada media yang akan menjadi pakan cacing selama masa pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukannya pemberian pakan yang berkualitas serta bernilai gizi tinggi pada media pemeliharaan cacing sutra. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.